Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Maulidah dari IAIN Lok Sumowe. Izinkan saya mengikuti acara Mathematics Science and Computer Science Education International Seminar yang diadakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk dapat mempresentasikan tentang kajian semiotik dan berpikir kritis pada quantum teaching model. Baik, izinkan saya mempresentasikannya. Saya share screen dulu. Baik, judul saya adalah kajian semiotik sebagai penjenjangan kemampuan berpikir kritis pada quantum teaching. Disampaikan pada seminar MSCIIS 2021, Sabtu 23 Oktober 2021. Latar belakang permasalahan ini adalah keterkaitan antara kemampuan berpikir kritis yang mengakibatkan semiotiknya. Kemampuan berpikir kritis itu setelah kita lihat yaitu berkaitan dengan pemahaman dan keterampilan matematika yang sangat dibutuhkan oleh para siswa-siswa kita. Sebagai studi pendahuluan yang sudah saya lakukan sebelumnya, bahwasannya ini adalah observasi awal saya memberikan beberapa soal yang terkait dengan kemampuan berpikir kritis siswa. Contohnya yang pertama adalah jika Zidan menabung uang sebanyak Rp60.000 selama 8 minggu dengan jumlah yang sama setiap minggunya, berapa banyak uang yang ditabung oleh Zidan setiap minggunya? Nah, jawaban siswa salah satunya adalah tabungan Zidan selama 8 minggu adalah Rp480.000. Konsep yang dibawa oleh siswa ini adalah 60.000 itu dikali 8. Itu konsep yang dimiliki oleh siswa. Kemudian indikator pertanyaan dari soal ini adalah pengenalan asumsi. Kita menganggap kita berharap siswa dapat mengetahui bagaimana sih sebenarnya mengenali asumsi-asumsi saat menemukan suatu permasalahan. Nah, apa kesalahan yang dilakukan oleh siswa ini? Rata-rata adalah siswa terburu-buru untuk mengalihkan 8 minggu dengan 60.000 tanpa melihat terlebih dahulu informasi yang diberikan. Contoh serupa lainnya adalah bahwa siswa cenderung menyelesaikan informasi berikut tanpa membaca informasi yang diperoleh dari soal yang memberikan pengenalan asumsi. Observasi yang kedua, untuk soal yang kedua adalah terdapat 35 tangkai bunga berwarna merah dan 5 tangkai bunga berwarna putih. Berapa kali lebih banyak bunga berwarna merah dari bunga berwarna putih? Hasil yang dijawab oleh siswa adalah merah itu sama dengan 35, putih itu sama dengan 5. Maka 35 langsung dikali 5. Mereka tidak melihat sebenarnya apa sih yang harus diselesaikan sehingga menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah tersebut. Nah, di sini yang perlu dilihat adalah hasil dari wawancara tersebut. Berapa kali sih sebenarnya bunga merah daripada bunga putih? Maka konsep yang peneliti inginkan adalah tentang pembagian bilangan bulat atau kelipatan. Nah, ternyata siswa lebih kepada proses perkalian atau penjumlahan berulang. Nah, dari kemampuan-kemampuan tersebut ternyata ada payung yang bisa menjembatani kemampuan berpikir kritis semiotik siswa. Apa saja? Yaitu dari salah satunya model pembelajaran yang pendekatan quantum teaching. Karena di setiap quantum teaching itu ada proses yaitu tandur, tumbuhkan, alami, namai, demonstrasi, ulangi, dan rayakan. Di mana pada proses tumbuhkan, alami, dan demonstrasi ternyata siswa secara tidak langsung sedang berproses dalam kemampuan berpikir kritis. Sedangkan pada proses menamai, siswa sedang menghadapi prosesnya semiotik yang terbentuk pada setiap gerakan, hasil, serta
pandangan dari matematika yang terbentuk, pola-pola yang terbentuk dalam pikiran siswa tersebut. Kemudian, apa sih sebenarnya rumusan masalah dari penelitian saya? Rumusan masalahnya itu terbagi dua, yaitu kemampuan berpikir kritis dan semiotik. Kemampuan berpikir kritis yang saya ambil untuk rumusan masalahnya adalah apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang memperoleh quantum teaching model dan kelas kontrolnya gitu. Kemudian apakah terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dan kemampuan awal matematis terhadap pencapaian kemampuan berpikir kritis siswa yang berkemampuan awal tinggi, sedang, dan rendah. Jadi nanti fasenya akan dibagi, kamnya dilihat kam tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya untuk rumusan masalah yang kedua adalah tentang semiotiknya. Sebenarnya bagaimana sih pola-pola semiotik yang terbentuk pada kasus ini melalui quantum teaching model tadi. Baik, dari teorinya adalah untuk kemampuan berpikir kritis saya menggunakan teori dari Watson-Glasser, yaitu recognize assumption, evaluasi argumen, dan draw conclusion. Nah ini dia, ini adalah siapa namanya, Watson dan Glasser. Ini Watson dan Glasser yang mencetus tentang kunci dari critical thinking yang sering disebut RAD, atau kepanjangannya adalah recognize assumption, evaluate argument, dan draw conclusion. Nah, apa itu semiotik? Semiotik itu adalah tanda-tanda atau objek-objek atau interpretasi yang terbentuk dari siswa khususnya terhadap sesuatu itu ini saya khususkan kepada matematikanya. Apa sih yang terbentuk tanda dalam pikiran siswa? Apa sih objek yang mereka baca? Apa sih interpretasi dari sebuah kalimat matematis yang dapat siswa transfer jadi suatu kalimat sesuatu jadi matematika yang sangat real gitu untuk mereka bisa menyelesaikan suatu masalah tanpa kesulitan. Nah di situ ini adalah penemunya Charles. Kemudian, nah ini adalah ibunya, ibu De Porter namanya, tapi nama saya Bobby De Porter. Yang Bobby De Porter ini adalah pencetus dari model quantum teaching model. Nah, apa yang dicetus tadi sudah saya katakan di depan, di awal, bahwasannya dia mencetus ada proses-proses tandur, di mana tandur itu adalah memuat berpikir kritisnya, semiotiknya. Nah, untuk berpikir kritisnya adalah di sini recognize assumption-nya, draw conclusion. Nah, ini udah saya bagi per per indikator-indikator dari setiap perjalanan atau proses tandur itu terbentuk di quantum teaching, sehingga melalui quantum teaching itu nampak dan jelas di mana sih berpikir kritisnya, nampak dan jelas di mana semiotiknya. Ini kajian terdahulunya yang relevan terhadap kemampuan pikir kritis, ini terhadap semiotik. Kemudian ini terhadap berpikir kritis, semiotik juga. Nah ini dia. Jadi semiotik itu berasal dari kata Yunani, semion artinya tanda. Kemudian pada saat yang sama semiotika adalah studi tentang tanda dan cara kerjanya. Dua tokohnya tadi adalah Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Peirce membagi semiotika itu menjadi 3 kategori utama, yaitu icon, indeks, dan simbol. Nah, jadi ini saling keterhubungan antara objek, antara simbol dan interpretasinya. Jadi ini adalah konsep, ini objek, kemudian simbol. Ini dapat interpretasi adalah interpretasi objek dan simbol. Ini saling keterhubungan, itu segitiga pada semiotika yang sering dikenal pada ilmu semiotik. Nah, ada quantum teaching model. Quantum teaching model ini adalah teorinya adalah kegiatan belajar yang sesuai dengan ritme musik dan nuansa kuantum pembelajaran dapat menciptakan lingkungan yang menarik dan nyaman. Prinsip utamanya apa dalam quantum teaching ini udah sering kita dengar dan sudah kita ketahui bahwasannya bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Itu konsepnya sangat sederhana sebenarnya. Kalau memang kitanya mau membawa anak-anak
mengerti bagaimana perasaan kita, artinya sebelumnya kita harus mengerti dulu perasaan anak-anak tersebut. Ini sama halnya kalau diibaratkan sih guru TK yang harus paham dulu sebenarnya gimana membawa anak TK itu nyaman dan menerima kelas mereka. Kemudian setelah mereka dapat gitu, itu berarti selanjutnya tinggal mereka mengantarkan anak-anak itu ke dunia para guru PAUD tersebut atau TK. Nah, itulah konsep dari The Porter tentang content teaching model. Nah, apa 5 prinsip pembelajaran quantum teaching model yang disampaikan oleh The Porter, yaitu everything speaks, everything is on purpose, experience before rebel, kemudian dan sebagainya sampai 5 ini. Semuanya berbicara, segalanya bertujuan, pengalaman sebelum pemberian nama, akui setiap usaha, celebration, rayakan. Jika ini layak dipelajari, maka ini layak pula dirayakan. Itu prinsip yang ternyata memang benar harus diterapkan. Baik, ini saya membagi kontribusi Tandur tadi, itu sebenarnya juga udah pada kemampuan berpikir kritis dan semiotik. Ini desain penelitian saya, metode penelitian yang saya gunakan adalah mixed method dengan sekuensial, kemudian saya mengambil sekuensial explanatory. Kemudian saya menguji treatment, yaitu quantum teaching model terhadap kemampuan berpikir kritis, itu kuantitatifnya, dengan desain eksperimen, quasi eksperimen design, kemudian ancaman penelitian adalah pretest post-test control group design. Kemudian untuk kualitatifnya saya mengelaborasi hasil yang ditemukan dalam menjawab bagaimana sih pola-pola metode terbentuk. Populasi adalah SMP 1 Takengon, Aceh Tengah. Teknik pengambilan sampelnya adalah populasi sampling dan sampling subjek. Nah, ini instrumen penelitiannya, yaitu instrumen tes kemampuan berpikir kritis, ada lembar observasi, lembar semiotik, dan pedoman wawancara. Apa hasil temuan yang saya peroleh? Untuk hipotesis yang pertama, menyatakan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang kemampuan awal tinggi, sedang rendah. Kemudian hipotesis yang kedua menyatakan bahwa terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran kemampuan awal matematis terhadap capaian kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian pola semiotik yang terbentuk adalah segitiga semiotik dan keterangan pola. Bagaimana kita lihat hasilnya? Nah, ini hipotesis yang pertama adalah menyatakan terdapat perbedaan. Sebentar, saya geser. Ternyata terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang berkemampuan awal tinggi, sedang, dan rendah. Nah, jika terdapat perbedaan, maka siswa yang kemampuan awal mana yang berkemampuan berpikir kritisnya lebih tinggi dari kelompok kemampuan awal yang lainnya. Nah, ini langkah-langkah yang saya lakukan adalah dengan pertama seperti biasa kita uji normalitas, kemudian uji homogenitas, kemudian uji analis variance atau ANOVA, dilanjutkan karena kita mau melihat mana sih sebenarnya yang kemampuannya itu lebih, maka pakai uji posok baru dia berkesimpulan. Kita lihat ke uji normalitasnya. Bentar. Nah, ini dia uji normalitas dan homogennya. Diketahui bahwa ini berdistribusi normal ya, kemudian uji homogenitasnya juga homogen. Nah, bagaimana dengan uji analis of variance-nya atau ANOVA untuk berkemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan grup. Nah, dapat dilihat di sini bahwa untuk kelas kontrolnya itu 0,198 lebih dari alfa, maka ini kan H0-nya diterima dan berakibat H1 ditolak. Jadi dapat disimpulkan untuk kelas kontrolnya itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Artinya itu sama saja semuanya. Sedangkan untuk kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen adalah 0,040. Ini dikatakan 0,040. Karena 0,040 itu kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak. Ya kan, ini kan karena 0,040 ini kurang dari alfa, maka H0 akibatkan H1 diterima. Jadi apa kesimpulannya? Minimal terdapat 2 kelompok yang signifikan
pada kelas eksperimen dan kelas kontrol berdasarkan kam yang berbeda tersebut. Nah, ini kan udah dapat nih. Jadi untuk melihat mana sih sebenarnya untuk melihat kelompok mana sebenarnya yang berbeda, maka untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol tadi berdasarkan kita lanjutkan dengan uji post hoc. Oke. Mana uji post hoc-nya ini? Uji post hoc-nya adalah analisis perbandingan yang dilakukan setelah data terkumpul. Dalam hal ini analisis menggunakan uji Taki. Adapun hasil uji Taki HSD untuk kelas eksperimen dapat didapat data berikut ini. Ini adalah uji Taki dengan mengambil kesimpulan bahwa antara kelompok tinggi dan rendah pada fase eksperimen yaitu quantum teaching memberikan pengaruh lebih tinggi terhadap kemampuan berpikir kritis daripada kelompok kontrol yaitu direct instruction. Saya mengambil kelas kontrol itu direct instruction, enggak kelas konvensional. Kenapa? Karena saya tidak mau menjudge bahwasannya kelas konvensional itu adalah kelas yang buruk mungkin ya. Tapi kita sama-sama untuk melihat kelas mana sih sebagai perbandingannya, itu saja. Baik, kita lanjut ke hipotesis yang kedua. Terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dan kemampuan awal matematis terhadap pencapaian kemampuan berpikir kritis siswa. Jika terdapat efek interaksi, maka kelompok siswa manakah yang berkemampuan manakah yang kemampuan berpikir kritisnya lebih tinggi dari kemampuan awal yang lainnya. Nah, ini uji normalitas dan homogenitasnya udah tadi karena kita sama-sama tahu sudah diuji normalitasnya dan sudah juga diuji homogenitasnya. Maka dilanjutkan dengan uji two-way ANOVA dengan menggunakan univariate analysis of variance. Kemudian untuk melihat pengaruh utama main efek 1, baru melihat pengaruh utama main efek 2. Setelah itu pengaruh interaksinya baru uji ANOVA-nya. Nah, kita lihat. Ini dia. Nah, ini adalah pengaruh utama. Ini ujinya, uji two-way ANOVA-nya. Ini pengaruh utama main efek 1 dapat dilihat pada tab di atas. Nah, untuk F pembelajaran adalah 32,088. Kemudian dengan signifikan 0,00, hal ini berarti H0 ditolak yang mengakibatkan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa yang mendapat pembelajaran dengan menggunakan model quantum teaching dan direct instruction. Kemudian pengaruh utama main efek 2 dapat dilihat dengan F kemampuan awal matematis yaitu 3,040. Nah, dengan signifikan 0,057 lebih dari sama dengan alfa sama 0,05. Hal ini berarti H0 diterima yang mengakibatkan H1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis antara siswa kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Adapun pengaruh interaksi untuk pembelajaran kemampuan awal matematis dengan F ini, maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh interaksi antara faktor pembelajaran dan faktor kam-nya terhadap kemampuan berpikir kritis. Maka besar pengaruh antara variabel model, kam, dan interaksinya adalah sebesar 43,30%. Nah, ini pengaruh interaksinya antara kam dan kemampuan berpikir kritis. Oke, selanjutnya untuk melihat interaksi pada setiap level tingkatan yang berkemampuan awal tinggi, sedang, dan rendah yang belajar dengan quantum teaching dengan direct instruction atau kelas kontrol ini, maka dilakukan uji ANOVA sebagai tabel di bawah ini. Uji ANOVA-nya dengan melihat ini maka tampak jelas bahwa signifikannya adalah 0,043, yaitu kurang dari sama dengan alfa, berakibatkan hipotesisnya diterima. Kemudian yang rumus masalah yang kedua adalah pola semiotik yang terbentuk. Nah, ini adalah pola semiotik yang saya temukan. Ini satu contoh aja saya jelaskan, yaitu jawaban siswa adalah gini, kode kuncinya adalah objeknya adalah 137
dan 18. Nah, oke. 137 dan 18 ini adalah diharapkan kita bisa menjumlahkan dua bilangan bulat. Nah, dia bisa jadi ini lebih banyak karena menjumlahkan, ya kan? Menjumlahkan itu lebih banyak dari nilai tersebut. Nah, di sini objeknya adalah angka 137 dan 18. Tanda dan simbolnya itu tandanya, simbolnya artinya lebih banyak. Sedangkan interpretasinya apa? Siswa dapat menjumlahkan dua bilangan bulat dan menginterpretasikan kata kunci yang muncul dan menafsirkan untuk dilanjutkan dalam menyelesaikan pertanyaan yang diberikan. Jadi soalnya siswa hanya melihat angka-angka tersebut dulu. Oh, ini ada 137 dan 18. Ternyata ada kata kunci selanjutnya, tanda-tandanya yaitu lebih banyak. Nah, mereka langsung ngeh bahwasanya lebih banyak itu adalah penjumlahan pada dua bilangan. Nah, untuk contoh yang kedua ini adalah 164 dan 13. Nah, di sini adalah objeknya 164 dan 13, maka tanda atau simbolnya ini yang terdapat pada soal adalah lebih sedikit. Interpretasinya apa? Siswa dapat mengurangkan dua bilangan bulat dengan menginterpretasikan kata kunci yang muncul dan menafsirkan untuk melanjutkan dalam penyelesaian pertanyaan yang diberikan. Dan seterusnya ada beberapa, bisa nanti kita baca makna-maknanya, ada dalam pecahan juga, saya buat soalnya. Baik, maaf. Baik, kesimpulan dari hasil makalah saya, yaitu berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diperoleh kesimpulan terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa memiliki kemampuan awal tinggi, sedang dan rendah, kemudian terdapatnya pengaruh interaksi antara pembelajaran dan kemampuan awal matematis terhadap pencapaian kemampuan berpikir kritis siswa. Ketiga, pola simulasi yang terbentuk dalam penelitian ini adalah objek matematika. Tanda dan simbol, word atau kata-kata, keadaan dan gestur. Baik, terima kasih. Alhamdulillah selesai presentasi saya hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian makalah ini. Semoga menjadi masukan untuk kedepannya bagi saya dalam memperbaikinya. Terima kasih. Assalamualaikum.